Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Al-Kahfi Sutikno. Kebetulan untuk sementara ini Pak Haji sebagai praktisi Proklim Provinsi Riau. Kebetulan pada waktu awal dilonsingan Proklim itu kita yang pertama katakan mendapat Proklim nasional. Jadi nama saya Al-Kahfi Sutikno tadi. Pekerjaan salah satunya penyuluh pertanian swadaya. Kemudian organisasi, saya selaku Ketua KTNA Kabupaten Rokan Hilir. Dan kebetulan di provinsi sebagai Ketua Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan KTNA Provinsi Riau. Kebetulan saat ini saya diundang oleh senior yang luar biasa, yaitu Bapak Najarudin Margolang, untuk menyampaikan ketahanan pangan ala Proklim nantinya. Nah, saya rasa sekedar perkenalan itu dulu. Nanti mungkin kita bisa lebih lanjut dalam acara ini. Ya, terima kasih Pak Najarudin. Ya. Kalau untuk provinsi, saya dapat penghargaan namanya Setia Lestari Bumi. Kategorinya adalah Setia Lestari Bumi namanya. Kategorinya adalah sebagai pembina lingkungan. Kemudian untuk program Kampung Iklim tahun 2012, kami program Kampung Iklim Mukti Jaya itu mendapat Proklim nasional, yaitu sertifikat dan trofi nasional. Kemudian tahun 2020 kemarin kita mendapat trofi, sertifikat dan insentif Proklim Lestari. Proklim Lestari ini adalah apabila suatu proklim itu bisa membina 10 proklim. Nah, itu baru bisa diajukan untuk mengikuti Proklim Lestari. Nah, itu penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Itu Pak Najarudin. Jadi proklim itu saya jelaskan dulu adalah program Kampung Iklim di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Jadi Proklim itu adalah untuk mengapresiasi rekam jejak masyarakat yang telah melaksanakan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Nah, jadi ada aksi adaptasi atau penyesuaian, kemudian mitigasi pencegahan tentang perubahan iklim. Nah, aksi ini minimal 2 tahun telah dilaksanakan oleh masyarakat. Nah, setelah 2 tahun dilaksanakan oleh masyarakat, ini masyarakat bisa mengajukan untuk mengikuti bukan lomba, tapi untuk apresiasi ke Kementerian Lingkungan Hidup melalui sistem registri nasional. Pengajuannya harus melalui kelembagaan yang ada di masyarakat itu. Nah, jadi kemudian kaitannya program Kampung Iklim dengan ketahanan pangan itu sangat banyak sekali. Di aksi adaptasi perubahan iklim itu banyak kegiatan-kegiatan pertanian, itu saya katakan bisa 60% adalah kegiatan pertanian yang ramah lingkungan, Nah, jadi salah satu aksi adaptasi perubahan iklim dalam hal ketahanan pangan pertama adalah, atau bisa saya share Pak ya, ini konsep responnya, konsep respon tentang pemanasan global yang hari ini sudah terjadi di bumi kita ini. Kemudian akibat pemanasan global ini akan menjadi ada perubahan iklim jadinya. Nah, kemudian perubahan iklim ini akan berdampak. Nah, dari dampak ini kita harus melaksanakan aksi adaptasi namanya penyesuaian dan aksi mitigasi untuk pencegahan perubahan iklim itu sendiri. Nah, kemudian program Kampung Iklim itu kata kuncinya bukan lomba, tetapi ada kita mengumpulkan instrumen rekam jejak aksi yang dilaksanakan oleh masyarakat tentang upaya adaptasi dan mitigasi. Nah, kemudian di program Kampung Iklim itu ada 6 komponen. Komponen pertama, aksi adaptasi perubahan iklim yang dilaksanakan oleh masyarakat.
Yang kedua, aksi mitigasi perubahan iklim yang dilaksanakan oleh masyarakat. Yang ketiga, kelembagaan yang mendukung keberlanjutan. Keempat, ada tokoh yang berperan serta. Kemudian kelima, spektrum, dan keenam, SRN. Nah, kita di sini akan membahas tentang ketahanan pangannya saja. Nah, di Proklim ini, Pak, ada namanya peningkatan ketahanan pangan di aksi adaptasi. Pertama, ada sistem pola tanam. Yang kedua, ada sistem irigasi dan drainase. Yang ketiga, ada pertanian terpadu. Kemudian pengelolaan potensi lokal, penganekaragaman tanaman pangan, sistem teknologi pengelolaan lahan dan pemupukan, teknologi pemulihan ketahanan dan pemulihan tanaman dan hewan ternak, dan kemudian ada pemanfaatan lahan pekarangan. Nah, ini kalau kita lihat satu persatu, dalam hal peningkatan ketahanan pangan misalnya, ini di sini di Proklim itu ada penerapan pola tanam untuk beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim, Pak. Nah, pertama, ya, ada penerapan pola tanam. Penerapan pola tanam ini bisa padi-padi palawija kalau 3 kali setahun atau IP 300, bisa padi kalau di IP 200, dan kemudian ada lagi penerapan pola tanam hortikultur atau tumpang sari. Ya. Nah, semua kegiatan atau penerapan pola tanam untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim ini dalam Proklim dianjurkan untuk mengurangi pemakaian kimia. Nah, tujuannya supaya yang kita konsumsi itu sehat, dan dampak terhadap perubahan iklim itu akan sangat kecil sekali. Itu kalau kita tanpa kimia, tanpa pestisida maksudnya. Nah, kemudian di Proklim itu sendiri juga ada sistem atau model irigasi untuk mengatasi kegagalan panen. Sistem irigasi ini kita misalnya buat irigasi tetes dengan memanfaatkan barang-barang bekas. Nah, barang bekas yang kita pakai ini sudah termasuk mitigasi atau pencegahan. Nah, tanaman yang kita tanam itu termasuk adaptasi. Nah, itu. Nah, kemudian ada sistem pertanian untuk mengatasi kegagalan panen. Maksudnya, kalau memungkinkan kita tanam padi sambil mina padi. Nah, tujuannya di sini, kenapa kita mina padi? Tujuannya adalah supaya kita mengurangi pemakaian pestisida. Maksudnya, ikan yang kita pelihara di padi ini, dia bisa memakan serangga-serangga yang memusuhi padi. Nah, ini termasuk untuk mengatasi kegagalan panen, sehingga kita sudah mengurangi pestisida. Kemudian bisa juga padi dengan IT. Nah, padi dengan IT ini kita bisa nanti setelah padinya sudah mulai bunting, kita masukkan IT. IT ini memakan serangga yang ada di padi, tanahnya gembur karena disosor oleh IT, keong emasnya habis, dan padinya akan tumbuh subur. Nah, baru kemudian pematang sawah itu kita tanami dengan tanaman-tanaman yang tujuannya sebagai refugia. Nah, jadi ini termasuk sistem pertanian untuk mengatasi kegagalan panen dalam rangka ketahanan pangan di Proklim. Nah, jadi diupayakan supaya kita tidak atau mengurangi pestisida. Nah, kemudian juga ada penganekaragaman tanaman pangan. Penganekaragaman tanaman pangan di Proklim ini diupayakan ada seperti tumpang sari, Pak Haji. Tumpang sari ini, ya, tumpang sari tujuannya juga tanaman sela itu bisa sebagai refugianya tanaman yang lain. Kemudian kita juga menanam tanaman-tanaman pangan lainnya. Tujuannya adalah untuk bagaimana supaya kita bisa memiliki keanekaragaman pangan. Nah,
Tanaman-tanaman pangan yang lainnya, misalnya kita kalau sistemnya pakai polybag, itu kita upayakan polybagnya dari kemasan-kemasan bekas dalam rangka mengurangi sampah, karena sampah plastik ini akan luar biasa dampaknya nanti ke depan kalau nggak kita kurangi. Nah, ini contoh-contoh yang lain. Kemudian sampai urban farming. Nah, untuk ketahanan pangan ini Pak Haji, itu dalam kampung iklim itu setiap rumah diharapkan memiliki seperti program P2L, pekarangan pangan lestari. Nah, jadi apapun kebutuhan pangan kita itu diharapkan bisa diambil dari pekarangan. Nah, misalnya kita butuh sayur ada di pekarangan, butuh bumbu ada di pekarangan, butuh obat ada di pekarangan, butuh ikan ada di pekarangan, daging ada di pekarangan, bahkan sampai gas ada di pekarangan. Nah, gas di pekarangan ini saya sudah buat juga di rumah saya, itu biogas. Jadi biogas, kotoran sapinya kita masukkan ke digester, menjadikan gas, gasnya kita ambil, limbah kotoran sapinya untuk tanaman di pekarangan. Nah, apabila kotoran sapi ini gasnya tidak kita ambil, itu akan menimbulkan emisi. Nah, emisi ini akan menjadikan perubahan iklim. Nah, jadi ini pola ketahanan pangannya. Jadi di program kampung iklim itu semua rumah memiliki pekarangan pangan lestari atau KRPL kalau dulu namanya. Nah, konsep ini sangat luar biasa. Kenapa? Ini bisa menghemat pengeluaran rumah tangga sampai 60%, Pak. 60%. Iya. Jadi semua kebutuhan pangan keluarga bisa diambil dari pekarangan. Ini luar biasa. Dan ini sehat, Pak, karena penggunaan pestisida hampir tidak ada. Jadi residu kimia di tanaman itu atau yang kita konsumsi itu hampir tidak ada, dan ini mengakibatkan tubuh kita bisa sehat. Nah, kemudian ternyata pekarangan ini, kalau pekarangannya misalnya 4 kali 5 saja, 4 kali 5 meter, itu bisa menghasilkan 1 juta sampai 1,5 juta per bulannya, Pak Haji. Per bulan. 4 kali 5 meter. Dengan catatan itu 1 juta sampai 1,5 juta itu bukan kita jual semua, tetapi misalnya kita panen kangkung 1 hari, kita timbang berapa kilo, kita nominalkan, panen ikan berapa, kita nominalkan, ya kita nilai, dan ini ternyata terhitung bisa beberapa pekarangan kita teliti, itu bisa 1 juta sampai 1,5 juta menghemat pengeluaran rumah tangga. Nah, kemudian yang dikaitkan dengan Proklim, apabila semua rumah tangga tidak belanja ke pasar, nah ini mengurangi emisi, Pak. Kenapa? Mengurangi emisi gas rumah kaca. Kenapa? Ke pasar dipastikan mereka pakai sepeda motor. Sepeda motor ini akan mengeluarkan asap, sisa pembakaran. Nah, berapa asap kalau satu kampung semua ke pasar? Karena di kampung itu biasanya pasarnya mingguan, Pak. Nah, dengan adanya belanja di pekarangan, itu tidak pakai sepeda motor berarti kan? Nah, ini sangat luar biasa. Dan dinilai dari segi kesehatan, derajat kesehatan itu apabila ini kita terapkan akan meningkat. Nah, jadi pekarangan pangan lestari itu salah satu penilaian di Proklim. Itu di bidang adaptasi. Di bidang mitigasinya, kita sudah memasak dengan biogas tadi. Itu mitigasi. Pupuk yang kita gunakan, pupuk organik yang kita buat dari limbah dapur, dari sisa biogas, dan lain-lain.
ini juga kegiatan mitigasi. Nah, di pekarangan rumah kita buat lubang resapan biopori yang tujuannya air hujan supaya masuk ke bumi, supaya kolam kita tidak mudah kering dan kemudian sumur kita tidak mudah kering. Jadi kita buat lubang resapan biopori yang kita masuki dengan daun-daun atau sampah organik. Ini akan mengembalikan struktur tanah menjadi subur dan kandungan air di bumi tetap ada. Nah, ini luar biasa. Kemudian kolam di pekarangan itu pertama sebagai penampung air hujan. Andai kata tidak ada kolam, mungkin halaman kita akan becek. Tetapi dengan adanya kolam, pekarangan kita tidak becek lagi. Karena ada airnya, kita masukkan ikan. Ikan di samping bisa menambah nilai gizi keluarga, dia juga akan memakani jentik-jentik nyamuk. Jentik nyamuk ini berarti kita sudah mengendalikan penyakit yang diakibatkan oleh nyamuk. Nah, di sana juga ada terapi stroke, Pak. Kenapa saya katakan terapi stroke? Pada waktu kita ngasih makan ikan, itu ada hiburan tersendiri yang bisa kita mengkonsentrasikan pemikiran ke sana, dan ini termasuk terapi, Pak, untuk kesehatan. Nah, jadi itu termasuk pola pangan yang diterapkan di Proklim. Satu lagi, untuk budidaya padi, itu kita dianjurkan pakai pupuk organik dan tidak boleh membakar jerami. Nah, ya, jerami yang ada diolah untuk pupuk di sawah itu lagi. Pengendalian hama tikusnya dianjurkan pakai burung hantu. Iya, karena burung hantu ini luar biasa. Satu ekor burung hantu bisa 15 ekor tikus satu malam. Iya, Pak. Kemudian mendeteksi ada tikus itu bisa sampai radius 5.000 meter. Nah, iya, dengan adanya ini kita sudah tidak pakai rodentisida atau racun tikus. Nah, serangga-serangga yang ada di Proklim itu dianjurkan juga ada tanaman-tanaman refugia yang bisa mendatangkan predator dan memakan serangga-serangga yang ada di tanaman kita, sehingga kita bisa mengurangi pestisida. Nah, seperti itu sementara untuk ketahanan pangannya, Pak Haji, kira-kira. Untuk kegiatan Proklim kita laksanakan sejak tahun 2012. Itu kita hari ini sudah memiliki 10 Proklim nasional, Pak, di Kabupaten Rokan Hilir. Dan yang kita bina sebetulnya untuk Rokan Hilir semua kecamatan, untuk Provinsi Riau semua kabupaten. Bahkan beberapa bulan yang lalu saya juga membina di Kepulauan Riau, Pak. Nah, yang terlibat di sini, saya biasanya melaksanakan pembinaan dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir, dan kemudian di provinsi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau. Dan kalau kita pas keluar provinsi, saya dengan Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Jadi sudah banyak Proklim di Rokan Hilir, dan kemudian sudah juga banyak mendapat trofi, sertifikat, dan insentif nasional terbanyak se-Provinsi Riau dan bahkan se-Sumatera, Kabupaten Rokan Hilir, Pak. Kebetulan kalau tahun 2012 itu kita nilai tertinggi se-Indonesia. Artinya semua aksi yang ada di Proklim itu kita laksanakan semua, Pak. Nah, masih ada. Makanya tahun 2020 kemarin kita mendapat Proklim Lestari nasional. Se-Indonesia baru 6 yang dapat Proklim Lestari nasional. Trofi dan sertifikat serta insentif itu ada di Rokan Hulu satu, Pak. Ya. Kegiatan Proklimnya sendiri itu maksudnya di daerah lain, Pak, ya. Di daerah lain
udah ada, cuman yang mendapat tropi itu baru yang terbanyak di Rokan Hilir. Dia ada gini kategorinya Pak, ada dapat sertifikat saja, sertifikat proklim utama, ada yang dapat tropi, sertifikat, dan insentif. Nah, kalau dapat tropi, sertifikat, dan insentif, berarti dia memang sudah proklim nasional. Nah, itu. Cakupan terkecil RW, Pak. Proklim. Ya. Cakupan terkecil proklim, Pak. Satu desa, Pak. Ya. Jadi peran penyuluh pertanian khususnya itu sangat luar biasa untuk harus berpartisipasi di sana. Kenapa? Karena seperti saya sebutkan tadi, di aksi adaptasi itu 60% adalah pertanian. Di aksi mitigasi itu ada 30% adalah pertanian. Jadi peran penyuluh pertanian sangat dibutuhkan di proklim tersebut. Juga KTNA sangat dibutuhkan di sana untuk katakan sebagai lembaga pengusul, bisa juga KTNA, kelompok tani bisa juga, dan sebagainya. Jadi peran penyuluh sangat dibutuhkan di proklim, Pak. Ya, jadi yang punya program itu adalah Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi kalau di kabupaten kota, Dinas Lingkungan Hidup itu ikut membina dan kemudian juga memfasilitasi, dan kemudian kelompok-kelompok atau kelembagaan tadi bisa katakan mendaftar langsung melalui SRN, jadi langsung ke pusat, ke Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi gini juga Pak, perlu kami sampaikan juga, untuk lembaga pengusul itu nilainya 40%, Pak. Berarti untuk aksi 40% itu nanti lembaga pengusul itu dinilai legalitasnya, sekretariatnya, program kerjanya, struktur organisasinya, dan sebagainya. Itu 40% nilai di kelembagaan. Kemudian yang 60% dibagi di aksi adaptasi, aksi mitigasi, dan ada namanya ada satu lagi, itu ada dibagi 3. Berarti nilai tertinggi itu ada di kelembagaan pengusul. Jadi biasanya begini Pak, kita ngusulkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, kemudian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten bisa melihat apakah lokasi ini bisa diajukan untuk program kampung iklim atau tidak. Itu Dinas Lingkungan Hidup bisa katakan menilai terlebih dahulu, atau praktisinya kalau memang ada, itu bisa menilai terlebih dahulu. Andai kata aksi adaptasi dan mitigasinya dikatakan lengkap, itu bisa diajukan. Karena begini, kebanyakan masyarakat, mereka belum tahu kalau yang dia laksanakan itu aksi yang ada dalam proklim. Contoh, misalnya adaptasi menampung air hujan. Ini termasuk dalam hal penilaian di proklim. Berarti dia beradaptasi karena mungkin tidak ada sumber air bersih. Nah, bagusnya kalau seperti di Rokan Hilir, itu sebelum ada penilaian, itu disosialisasikan dulu, Pak. Seperti apa sebenarnya proklim itu. Ya, betul. Kita ada tim pembina proklim di kabupaten dengan DLH. Kita datang ke kampung-kampung untuk mensosialisasikan program kampung iklim. Nah, seperti itu, Pak. Pak Lurahnya itu sudah pernah studi banding ke Mukti Jaya, Pak, proklim kami. Nah, DLHK Kabupaten Kota Pekanbaru, DLHK Kota Pekanbaru. Di lapangannya Pak Lurah langsung. Bisa. Ya, sebaiknya kalau memang ada penyuluh yang lebih bagus, karena bisa melaksanakan aksi-aksi yang ada. Tapi itu namanya peran serta tokoh itu, Pak.
Nah, iya. Jadi kalau di sana itu Pak Lurahnya sendiri itu yang luar biasa dengan perangkat-perangkatnya. Nah, kalau SL Iklim atau Sekolah Lapang Iklim itu kebetulan dari pertanian, Pak. Nah, cuman SL Iklim yang dilaksanakan pertanian itu sangat banyak kaitannya dengan Proklim. Bukan di pertanian, tapi sangat mendukung Proklim, Pak. Contoh, kita di SL Iklim itu pada saat musim kemarau kita harus, kan itu ada adaptasi berarti Pak ya, adaptasi misalnya memakai paritas apa yang cocok di saat musim kemarau. Dan kemudian gulma apa yang cenderung tumbuh atau dominan tumbuh pada waktu musim kemarau. Hama apa yang menyerang pada waktu musim kemarau. Ini sangat luar biasa berkaitan dengan Proklim. Tapi jangan-jangan yang pertanian sendiri nggak tahu kalau ini ada kaitannya dengan Proklim. Kementerian Lingkungan Hidup juga nggak tahu kalau ini ada kaitannya dengan Proklim. Nah, kayaknya belum disinergikan. Piye kita? Hilang lagi dong. Apa ini? Update dong? Hah? Astagfirullah. Kenapa? Ada sambung yang pertama ada loh. Gak bisa itu. HP. HP lagi ngecas ya. Aduh, cepet om.